Sudah waktunya nih nonton Sumsel Virtual Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Seripuku TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba saksikan langsung ya. Tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Oke, selamat sore netizen Sumsel Festival Fest. Sore ini kita akan membahas perihal topik kita angkat adalah soal perbankan dan dunia usaha dalam masa pandemi COVID-19. Baiklah, pembicara kita pada sore ini pertama adalah Bapak Hari Widodo, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan. Kedua, selamat sore Pak Hari. Selamat sore Bapak-Bapak semuanya, Ibu Weni. Ya. Kemudian Bapak Dodi Wijayanto, CEO Bank BNI. Selamat sore Pak Dodi. Selamat sore Bapak-bapak dan netizen. Kemudian Bapak Sumarjono Saragi, Ketua Apindo Sumatera Selatan. Selamat sore Pak Don. Selamat sore Bang Azwir. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir Bapak Yan Sulistyo, pengamat ekonomi yang sudah cukup populer di Sumatera Selatan. Selamat sore Pak Yan. Ya, selamat sore Pak Azwir dan juga bapak-bapak yang sedang saya lihat ini sekarang ini di Zoom ini. Semoga kita semangat dalam menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Amin. Amin. Ini susunan foto ini kayaknya pas ini. Pak Yan sama Pak John ini kok bisa dua berjajar dua. Oke, kita mulai Pak Hari. Kita dalam mulai periode Desember akhir tahun 2019 sudah diwanti-wantikan adanya risiko dampak daripada wabah pandeminya setelah ditetapkannya pandemi Corona di Cina, lalu kita sudah memperkirakan akan merembet ke Indonesia, dan apa yang kita perkirakan itu ternyata sudah sampai kepada kita sekarang ini. Dampak yang persoalan kita sekarang tidak hanya persoalan menangani wabah, tapi sudah merembet ke persoalan ekonomi dan juga mungkin ke masalah sosial. Nah, inilah yang akan kita bahas pada sore hari ini. Saya sengaja mengundang Bapak Hari selaku lembaga yang moneter dan inflasi daerah, dan juga Bapak Dodi selaku pelaku dunia usaha bisnis di sektor perbankan, dan Bapak John dari sektor dunia usaha, dan juga pengamat sebagai pembanding akan saya bawa sore ini. Kita berangkat dari rilis BPS kemarin, Pak. Apa yang kita khawatirkan dengan adanya wabah ini adalah, dan memang ditunjukkan oleh angka-angka. BPS menunjukkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi kita turun. Catatan saya triwulan 1 2020 ini 2,97. Year to years dengan 2019 5,27. Nah, ini tidak lain sebenarnya adalah dengan adanya wabah, kemudian ada penanganan untuk menghambat penularan wabah ini, kita melakukan kebijakan-kebijakan social distancing. Social distancing tentunya juga mengganggu kegiatan sektor-sektor dunia usaha. Hampir semua subsektor dunia usaha terjadi perlambatan, bahkan ada yang tidak bergerak sama sekali. Nah, inilah yang mengakibatkan mungkin angka ini yang ditunjukkan BPS inilah salah satu angka yang ditunjukkan oleh BPS itu maksud saya. Oleh karena itu saya ingin minta dulu penjelasan dari Bapak Hari mengenai angka-angka yang disebutkan ini. Kira-kira apakah ada kebijakan-kebijakan dari BI untuk bisa kita melakukan perbaikan-perbaikan menghadapi masalah ini. Begitu Pak Hari. Terima kasih Pak Aswir, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahim ya, meskipun
tidak bisa bertatap muka langsung, tetapi kita memanfaatkan teknologi sehingga kita bisa tetap menjalin silaturahim dan dapat melangsungkan diskusi ini. Yang pertama tentunya tadi sudah disampaikan ya Pak Asri mengenai pertumbuhan ekonomi. Tapi mungkin saya akan lebih menyorot ke konteks regional ya, jadi lebih ke Sumatera Selatan gitu ya. Kemarin juga dari BPS Sumatera Selatan menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita memang turun dari 5,71 menjadi 4,98. Nah ini sebenarnya sesuai prediksi Bank Indonesia, meskipun kami di Bank Indonesia Sumatera Selatan tadinya memprediksi sedikit lebih tinggi ya, 5,16, tetapi realisasinya 4,98. Pada mulanya memang kita untuk triwulan 1 ini melihatnya tidak akan turun drastis gitu ya, dan kenyataannya memang demikian. Jadi kalau kita lihat turunnya itu tidak begitu tajam di triwulan 1 ini, karena memang di triwulan 1 ini masih ada bulan Januari dan Februari yang belum begitu terdampak oleh COVID ini. Kita baru melihat itu di bulan Maret ya, sehingga pertumbuhan ekonomi untuk Sumatera Selatan ini masih relatif tinggi dibandingkan daerah lainnya. 4,98 itu kita adalah yang tertinggi, yang tertinggi di Sumatera. Ya, jadi pertumbuhan Sumatera itu kalau catatan kami di sini 3,25%. Itu pertumbuhan regional Sumatera. Kemudian kalau nasional tadi sudah disampaikan 2,97. Sumatera Selatan tumbuh 4,98. Jadi turunnya belum terlalu tajam, tetapi kami memproyeksikan nanti justru di triwulan 2 dan 3 itu yang akan suffer lebih dalam gitu ya, kecuali nanti insya Allah mudah-mudahan kalau Agustus ini kita mulai selesai dengan COVID dan lain sebagainya, atau paling tidak recover ya, nanti di triwulan 4 ini akan membaik, dan di 2021 insya Allah kita akan tumbuh lebih tinggi, karena memang tahun dasarnya juga berubah ya, dengan 2020 yang tumbuh relatif rendah, insya Allah nanti di 2021 akan terjadi perbaikan. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan ini turunnya tidak begitu tajam dibandingkan provinsi-provinsi lainnya ya, kalau saya lihat di regional Sumatera ini. Dan tentunya tadi saya juga mencatat ya, ada beberapa dari sisi lapangan usaha ini yang agak menarik adalah ketika lapangan usaha ini di triwulan 1 ini mulai bergeser. Jadi kalau sampai dengan triwulan 1 2019 itu kita masih melihat bahwa pertambangan dan penggalian itu masih menduduki porsi pertama. Jadi 3 besarnya itu pertambangan, kemudian pengolahan, baru kemudian pertanian. Tapi di triwulan 1 2020 ini justru bergeser. Jadi pengolahan itu menjadi yang pertama, kemudian pertambangan dan penggalian, baru pertanian dan kehutanan. Ini meaningnya adalah bahwa di saat ini kita bisa melihat bahwa ternyata pengolahan itu bisa mengungguli sektor pertambangan dan penggalian ya. Artinya sebenarnya Sumatera Selatan punya potensi ya, kalau kedepannya kita akan meningkatkan kontribusi dari manufaktur ini. Kemudian kalau mengenai kebijakan, saya kira karena ini kondisinya luar biasa ya, maka kita harus menanganinya juga dengan kebijakan yang tidak biasa juga. Gitu. Makanya salah satunya kalau memang sudah sampai kepada kondisi darurat seperti ini, maka menurut saya kebijakan dengan stimulus fiskal yang terkait dengan jaring pengaman sosial ya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, kita melihat bahwa baik di Provinsi Sumatera Selatan maupun di kabupaten kota, mereka juga sudah mulai merubah policy fiskalnya dengan mengalokasikan sebagian budgetnya untuk penanganan COVID ini, terutama adalah untuk membangun atau memperkuat jaring pengaman sosial. Mungkin itu dulu dari saya. Oke, Pak. Saya lanjutkan ke Bapak Dodi. Pak Dodi, salah satu dampak dari COVID ini adalah menurunnya konsumsi gitu, Pak. Akibatnya juga adalah penurunan daya simpan masyarakat cenderung menarik dana mereka. Dan juga pada sisi lain juga kegiatan sektor dunia usaha kan terganggu. Dan tentunya akan berdampak juga pada perbankan,
misalnya dalam masalah pengembalian kredit. Nah, dalam hal ini dari BNI salah satu wakil perbankan saya ambil dalam acara ini, kira-kira apa yang Bapak lihat dan apa yang akan dilakukan, Pak? Gitu. Baik, Pak Swir, saya coba paparkan secara singkat. Jadi memang dalam kondisi sekarang wabah COVID ini di Q1, ya semua sektor usaha termasuk kami perbankan pasti terdampak ya, tidak ada satupun yang nggak terdampak. Memang betul seperti disampaikan Pak Hari tadi, kita baru mulai terasa kena pengaruhnya itu kan baru Maret, jadi Januari, Februari kondisi masih normal-normal. Jadi kalau sampai dengan posisi sekarang, ya kita memang ada penurunan, tapi memang penurunannya belum signifikan lah, belum signifikan. Jadi kalau dari sisi kredit yang bermasalah, NPL masih kurang lebih tidak banyak berubah ya. Kecenderungan mulai NPL-nya meningkat ada, tapi masih dalam batas yang terkendali. Tapi untuk Q2, Q3 kita belum tahu karena mungkin di kondisi sekarang untuk para pengusaha beberapa masih punya cadangan dana, likuiditas, jadi mereka masih bisa bertahan, tapi mungkin dalam beberapa waktu ke depan tentu daya tahannya tidak akan bertahan lama ya. Dan lagi sekarang mungkin saya langsung masuk ke penanganan yang kami lakukan ya di perbankan. Seperti kita semua sudah ketahui, sudah ada program relaksasi dari pemerintah dan kami juga sudah melakukan. Kami sudah lakukan restruktur kredit yang ada dan sekarang masih terus berjalan. Jadi ini merupakan salah satu upaya kami juga untuk memberikan bantuan lah ke sektor usaha, khususnya UMKM ya. Walaupun secara keseluruhan ini nanti kita akan restruktur juga untuk beberapa debitur yang non-UMKM juga. Ini kita lakukan supaya mereka yang memang memiliki aktivitas usaha yang kalau tidak terdampak COVID itu berjalan normal dan bagus prospeknya, itu tetap bisa menjalankan aktivitas usahanya tanpa harus terbebani dengan kewajiban kalau yang kur ya bisa dibebaskan bunga sampai dengan 6 bulan, jadi sangat meringankan beban mereka dan pokoknya nanti bisa ditunda ya sampai 6 bulan ke depan. Jadi ini sangat meringankan mereka. Jadi mudah-mudahan dengan program restrukturisasi ini aktivitas mereka ini tidak langsung drop lah gitu ya. Jadi mereka masih punya nafas untuk menjalankan. Nanti setelah COVID ini selesai, harapannya mereka terus bisa melakukan kegiatan usaha. Kira-kira seperti itu Pak Aswir. Jadi kami juga sudah melakukan berbagai macam aktivitas. Tentu untuk restrukturisasi tidak semuanya dilakukan secara keseluruhan. Kita lakukan assessment satu persatu juga. Memang ini jadi kendala yang agak menyulitkan karena jumlahnya banyak Pak. Kalau kur, debitur kami bisa sampai kurang lebih 15.000 ya, 15.000. Tidak semuanya memang akan direstrukturisasi, tapi hampir 50% itu kami perkirakan kami harus lakukan restrukturisasi. Itu baru yang kur. Kalau kredit kecil yang lain kami punya yang non kur, itu ada yang BNI Wirausaha, jadi yang di atas 500 juta sampai 1 miliar itu kami juga ada. Itu juga kami harus restruktur, jumlah nasabahnya kurang lebih 1.200-an. Kemudian ada lagi yang kredit yang di atas, kredit kecil ya, yang di atas 1 miliar itu ada juga kurang lebih 1.000 nasabah, 1.000 debitur. Jadi kalau di total ada kurang lebih 17.000 debitur, Pak. Untuk kantor wilayah Sumsel, Pak ya? Sorry, ini maaf, saya keliru. Ini area kerja saya 5 provinsi. Kalau Sumsel kurang lebih hampir 6.000, Pak. Ya, Sumsel 6.000 ya, untuk 6.000. wilayah tuh Pak ya. Ya, seluruh Sumatera Selatan 6.000 debitur, Pak. Ya, 6.000 debitur yang 6.000 yang terdampak. Lalu sudah berjalan tuh Pak ya, relaksasi. Sudah. Jadi sejak peraturan Permenko itu keluar ya mengenai relaksasi sudah terus jalan sampai sekarang kita
terus lakukan, Pak. Ya, karena kan memang harus secepat mungkin dilakukan karena kuota untuk subsidi relaksasi ini juga terbatas kan, hanya 70% dari total seluruh kredit KUR yang disalurkan oleh perbankan. Nah, jadi yang akan mendapatkan, kalau bunga kan, kalau KUR 6 bulan dibebaskan, Pak ya, jadi yang pokok nanti ditunda. Nah, yang kebijakannya adalah yang karena jumlahnya cuma 70%, otomatis yang masuk duluan, diajukan duluan ke pemerintah untuk dimintakan subsidi, itu nanti yang akan dapat fasilitas stimulusnya. Kira-kira gitu, Pak Zuhid. Oke, Pak Dodi. Saya mau beranjak ke Bapak Sumarjono Saragi, Bapak John, kayak panggilan akrabnya nih beliau nih, sangat akrab sama kami nih. Pak, semua motor penggerak ekonomi dunia usaha itu boleh dibilang terganggu lah kalau saya bilang katakan, atau sebagian stagnasi gitu ya Pak. Nah ini Bapak yang berkecimpung langsung, dan kami masyarakat pun baru sadar sekarang ini, mungkin sudah tumbuh kesadaran tinggi bahwasanya pengusaha ini, dunia usaha itu sangat penting bagi kita, masyarakat secara luas. Begitu dunia usaha terganggulah kita semua, kira-kira. Karena dia sebagai motor terganggu ya nggak bisa jalan kendaraan kita, Pak. Nah, bagaimana Pak John menjelaskan persoalan kita yang kita hadapi sekarang ini? Terima kasih, Mas Wir. Pak Hari, Pak Dodi, salam kenal. Sepertinya baru di udara kita ketemu sama Pak Ian. Nama sudah populer tapi belum ketemu secara fisik. Bapak sekalian dan Ibu yang memantau yang lain, saya Sumarjono Saragi sebagai Ketua APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Ada banyak asosiasi bisnis, asosiasi dunia usaha. APindo ini salah satu bidang advokasinya, bukan salah satu, ada dua bidang advokasinya. Pertama investasi, yang kedua hubungan industrial atau ketenagakerjaan. Di mana kedua ini menjadi hal yang mendapat tantangan besar pada kondisi kita sekarang ini. Itu yang pertama. Anggota APindo itu kebanyakan korporasi besar, karena memang concern-nya adalah di ketenagakerjaan dan investasi. Jadi anggota kita itu kebanyakan di perkebunan, industri pengolahan, ada beberapa retail, tapi dominannya itu korporasi, khususnya di sawit dan karet. Yang berikutnya, hidup kita ini sekarang sebenarnya sudah sangat tergantung kepada pemerintah atau negara. Sayangnya barangkali Bang Aswir lupa ini mengundang pemerintah. Karena apapun bicara kita ketika pemerintah tidak mengambil peran, terobosan kebijakan atau sejenisnya, tentu kita tidak akan bisa buat apa-apa kondisi sekarang. Jadi walaupun demikian, barangkali ya summary dari pembicaraan kita hari ini barangkali bisa nanti sampaikan ke pemerintah. Nah, hidup kita tergantung kepada negara, pemerintah, dan masanya memang ya bukan lagi pasar yang menentukan, tapi sudah pemerintah. Baik, pertama sangat menarik tadi angka-angka dari Pak Hari. Ini teman lama saya berinteraksi untuk data-data di Sumsel. Ketika nasional itu hanya 2,9, Sumsel bisa 4,9 gitu. Ini satu simbol tanda bahwa kita harus bersyukur dan beruntung di daerah, khususnya karakter kita di Sumatera Selatan. Pertama, tentu ini juga sejalan dengan struktur dunia usaha dan sektor yang kita miliki. Seperti saya katakan tadi, sampai hari ini sektor yang menggerakkan banyak
kontribusi kepada ekonomi salah satu adalah perkebunan. Perkebunan sawit, tidak ada PHK, tidak ada wilayah atau kebun yang menjadi pusaran penularan COVID-19 yang artinya akan menghambat, itu tidak ada, dan bisnisnya masih berjalan normal. Demikian juga komoditi yang lain tentu, walaupun barangkali tidak semasif kelapa sawit dampaknya ketika terganggu. Barangkali itu juga salah satu yang mendukung angka-angka dari Pak Arif tadi. Jadi kita harus syukurin itu, kekuatan kita ternyata di situ. Oleh karena itu, poin saya pertama, jangan kita lupakan kekuatan kita ini. Gitu. Seringkali ketika kondisi normal, kita lupa apa yang menjadi kekuatan kita. Khususnya di pertanian, berdekade sepertinya ya dibiarkan tanpa keberpihakan kebijakan yang sangat signifikan gitu. Sawit juga demikian, cukup lama dibiarkan berjuang sendiri menghadapi banyak tekanan, diskriminasi, kampanye hitam dari pasar barat, dan ternyata ketika krisis sawit pula yang menjadi penopang kita, khususnya di Sumatera Selatan dan tentu ekonomi Indonesia. Hampir di semua sentra sawit yang kita pantau, apa yang saya katakan tadi terbukti, tidak ada PHK, tidak ada pusaran penularan COVID-19, dan bisnisnya berjalan normal. Walau sedikit terganggu dari aspek logistik karena ada beberapa pembatasan di pelabuhan, di kota yang menjadi penopang wilayah perkebunan. Dan ini tentu tidak boleh dibiarkan menjadi pengganggu industri ini sehingga bisa tetap berjalan normal. Dunia usaha secara keseluruhan di luar yang saya sebutkan tadi tentunya sudah berkembangan. Pilihannya sekarang bagaimana supaya survive, menyelamatkan pekerja kalau masih bisa bekerja, atau menyelamatkan pekerja yang sudah tidak bisa bekerja. Itulah tindakan-tindakan yang diambil oleh para pengusaha sekarang. Apalagi sekarang menjelang Lebaran, cash flow harus lebih besar karena ada kebutuhan membayar THR. Jadi momen yang teramat berat bagi banyak sektor. Oleh karena itu pemerintah sekali lagi harus juga membuat semacam kebijakan bagi perusahaan yang punya persoalan dari segi cash flow, khususnya menghadapi pembayaran THR, harus ada rambu-rambu supaya tidak terjadi konflik hubungan industrial, khususnya kelompok yang punya banyak buruh kepada perusahaan. Mungkin ada rambu-rambu yang boleh mencicil, boleh prioritas. Ya tentu ujung-ujungnya adalah negosiasi. Tapi negosiasi tentu ada bagusnya kalau dipayungi oleh kebijakan pemerintah. Itu dari sisi penyelamatan dunia usaha. Ada satu yang saya lihat, pertama ekonomi di desa, khususnya yang saya pantau di daerah-daerah sawit dan desa-desa sekitarnya, ekonominya relatif masih berjalan walaupun terganggu karena memang demand di kota berkurang. Oleh karena itu, hambatan yang kenapa itu terjadi di samping konsumsi dan daya beli melemah, salah satunya adalah hambatan logistik. Oleh karena itu, sekali lagi ke depan, setelah wabah ini, barangkali perlu dipikirkan, didesain ulang seperti apa rantai pasok dari desa ke kota, kelembagaan para petani yang selama ini memang dibiarkan tanpa kelembagaan petani yang kuat. Jadi barangkali kembali ke desa, walaupun sekarang dilarang ke desa, orang kota, ini jadi sebuah ironi gitu. Kembali ke desa ketika krisis, ternyata itu pilihan yang banyak dilakukan orang, karena di kota tidak ada pekerjaan lagi.
Tapi ketika daya tarik desa kalah dengan kota, ketika nanti sudah recover, orang pada ke kota. Krisis kembali ke desa. Tentu itu siklus yang perlu diantisipasi gitu. Desa, rural ekonomi, ekonomi desa barangkali perlu menjadi perhatian kita dalam konteks Sumatera Selatan supaya angka-angka yang disajikan oleh Pak Hari tadi itu bisa bertahan gitu. Saya takut kalau terganggu nanti ekonomi desa itu bisa juga turun. Gitu. Kalau sampai sawit ini, apalagi sekarang juga kita nggak bisa hindari dampak konsumsi yang menurun, pasti akan ada dampak ke harga. Kalau ini berdampak ke sawit, ya angka Pak Hari tadi itu saya nggak tahu seperti apa dalamnya nanti. Barangkali itu pengantar. Terima kasih Pak Azwir. Oke Pak John. Baik, Pak Yan, dari apa yang diuraikan dari Bapak Hari yang menyampaikan bahwasanya penurunan ekonomi kita belum terlalu dalam, tapi beliau juga tidak bisa memprediksi bagaimana kuartal ketiga, kuartal keempat kita. Apakah krisis ini pandemi ini berlanjut atau akan berakhir pada pertengahan tahun ini mungkin. Bagaimana Pak Yan melihat angka-angka masalah pertumbuhan ekonomi, masalah daya beli yang tadi kita sudah singgung. Silakan Pak Yan. Ya, terima kasih Pak Azwir. Pertama-tama kalau saya melihat dari angka yang telah dirilis oleh BPS, saya sih tidak terlalu kaget. Kalau dari data yang saya miliki, tren pertumbuhan ekonomi dari tahun 2018 sebenarnya sudah mengalami tren penurunan. Pandemik ini menjadi time bomb aja atau bom waktu saja bagi perekonomian Indonesia gitu. Jadi satu hal yang tidak mengagetkan bagi saya kalau pertumbuhan Indonesia itu mencapai 2,97% gitu. Itu yang pertama ingin saya katakan. Yang kedua tentang ekonomi regional di Provinsi Sumatera Selatan yang 4,98%. Itu masih lebih tinggi di Indonesia ataupun paling tinggi di Pulau Sumatera menurut Pak Hari Widodo itu benar itu dikatakan. Tetapi coba kita lihat juga bahwa kalaupun pertumbuhan ekonomi regional Sumatera Selatan itu tinggi, karena kalau saya berargumentasinya begini, karena rantai bisnis di Pulau Sumatera tidaklah banyak seperti di Pulau Jawa, sehingga kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan itu bisa lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Itu hal yang lumrah menurut saya. Kalau mengacu dari data dari 4 tahun ke belakang, relatif pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pasti lebih tinggi daripada nasional gitu. Itu yang kedua. Nah, tetapi jangan lupa bahwa dengan angka yang dirilis oleh oleh BPS itu tentang pertumbuhan ekonomi yang 4,98 itu ada terjadi deflasi, di mana deflasi itu terjadi di Kota Palembang dan di Lubuk Linggau, di mana dua kota ini adalah sentra UMKM yang terbesar di Sumatera Selatan. Nah, ini bisa menjadi catatan tersendiri bagi Bank Indonesia maupun juga pakai pelaku usaha perbankan dan juga para asosiasi-asosiasi yang tergabung di Apindo. Karena apa? Apabila terjadi deflasi, maka ada 4 teori landasan yang saya pakai mengenai deflasi. Artinya satu, terjadi penurunan konsumsi. Yang kedua adalah penurunan pendapatan bagi pelaku bisnis. Yang ketiga, kemungkinan terjadinya PHK. Yang keempat, terjadinya penurunan investasi ataupun juga penurunan jumlah permainan saham. 4 teori yang akan terjadi dengan deflasi dan itu sudah ditunjukkan di Palembang ini dan di Lubuk Linggau gitu. Nah, data yang deflasi yang terjadi di Lubuk Linggau dan di Palembang ini itu hanya mengacu kepada bulan Maret dan April, belum Januari. Nah, saya khawatirnya nanti di bulan Mei sampai dengan 3 bulan ke depan, deflasi bisa saja akan lebih besar lagi dan akan merambat kepada kota-kota lain apabila strategi pemerintah dalam menangani COVID ini tidak sinkron. Nah, kenapa saya katakan tidak sinkron? Hari ini saya miris membaca ada Permenhub menyatakan memperbolehkan transportasi untuk dibuka transportasi untuk kemanapun seluruh daerah Indonesia. Dan ini sangat berbahaya.
Ini di sini saya melihat secara ekonomi akan sangat berpengaruh. Ekonomi itu selalu berhubungan secara keputusan kebijakan atau politik. Nah, saya kasihan dengan teman-teman di Apindo, teman-teman perbankan, bapak-bapak di Bank Indonesia akan berpikir keras bagaimana menjaga struktur ekonomi kita supaya bisa lebih tinggi dari 2,97 pada triwulan kedua nantinya. Jadi tiga hal ini yang bisa saya lihat. Cuma saya selalu optimis saja lah terhadap pertumbuhan ekonomi yang dikatakan oleh Pak Apindo tadi bahwa ekonomi daerah kita masih kuat gitu. Karena apa? Ekonomi daerah kita konsumsinya kebanyakan untuk kita sendiri, artinya tidak banyak untuk dikirim ke luar daerah, tetapi untuk dikonsumsi oleh penduduk di Sumatera Selatan, sehingga struktur ekonomi kita relatif akan lebih stabil gitu. Ya, dalam hal ini saya terima kasih untuk kepada teman-teman pelaku UMKM di Sumatera Selatan dan juga kepada Pak Sumarjono Saragi sebagai Ketua Apindo untuk menjaga itu supaya apa? Pekerjaan bapak-bapak Indonesia lebih ringan, kalangan perbankan masih bisa menyalurkan pinjamannya, saving masyarakat akan menjadi kuat gitu loh. Kalau nggak dijaga kerjasama antara Bank Indonesia, Apindo dan dari sektor perbankan dan juga kelompok perbankan, ya saya berharap nanti pertumbuhan ekonomi kita di triwulan kedua ini akan lebih tinggi. Kalau saya menganalisanya ya bisa 3,3% lah itu, insya Allah gitu loh. Asal dengan kerjasama yang baik selama ini antara pelaku usaha dan juga pemerintah gitu. Itu dulu Pak Azwir saya sampaikan. Oke, Pak Hari, saya mau kembalikan Pak Hari. Seperti saya mau mengkonfirmasikan ke pernyataan Bapak Ian tadi, bahwasanya teori deflasi dia itu jika terjadi deflasi intinya adalah terjadi penurunan konsumsi, pendapatannya menurun, adanya PHK dan investasi menurun. Untuk PHK saya catatkan kemarin ada rilis dari BPS dari Disnaker Kota Madia, itu sudah ada 400 perusahaan yang mem-PHK-kan karyawan, merumahkan karyawan. Ada 1.260 berapa itu angka karyawan yang sudah dirumahkan di PHK. 550. Nah, saya mau minta dari Pak Hari, kira-kira bagaimana mengatasi keadaan ini? Baik, terima kasih Pak Asri, terima kasih Pak Ian, Pak John atas tadi ya insight-nya gitu ya. Memang kalau kita lihat tadi di awal kami menyampaikan bahwa kondisi triwulan 1 ini belum mencerminkan sekali gitu ya, artinya bahwa dampak COVID ke perekonomian Sumsel ini belum terlihat, tetapi di triwulan 2 itu prediksi kami akan turun lebih dalam lagi. Jadi triwulan 2, triwulan 3 itu akan turun lebih dalam. Prediksi kami mungkin hanya sekitar 3%-an ya, Sumsel ini ya, karena dari 4,98, nah nanti akan turun di triwulan 2 ini. Karena memang begitu kita masuk triwulan 2 ini akan tercapture dampak dari COVID ini secara keseluruhan triwulan gitu ya. Kalau yang triwulan 1 kan Januari Februari itu belum terlihat seperti tadi kita diskusikan. Nah, inilah yang mungkin harus diantisipasi gitu ya, karena memang dengan tadi suasana kalau kita lihat kondisi COVID di Sumsel ini kan belum selesai, nasional belum, justru di Sumatera Selatan ini kita lihat agak meningkat ya Pak ya, kalau kita lihat dan sudah mulai ada transmisi lokal dan lain sebagainya. Jadi inilah yang perlu kita antisipasi, dan tadi kalau kita melihat kepada daya beli masyarakat, tidak bisa kita pungkiri bahwa dengan kondisi seperti ini tadi disampaikan banyak yang kemudian dirumahkan ya, itu yang tadinya mempunyai pekerjaan. Mereka yang bekerja di sektor informal pun juga mulai kehilangan pekerjaan. Katakanlah mereka yang berdagang dan lain sebagainya, kemudian menutup lapaknya, kemudian mereka tidak bisa berjualan. Nah, oleh karena itu memang untuk memboost ekonomi, tadi sebenarnya Pak John sudah menyinggung bahwa peran pemerintah ini menjadi sangat penting di situasi krisis seperti ini, gitu ya. Oleh karena itu, refocusing, realokasi budget pemerintah ya untuk jaring pengaman sosial ini menurut saya di Pemprov juga sudah dilakukan. Itu adalah keputusan yang sangat tepat, karena tanpa itu ekonomi tidak akan bisa bergerak. Artinya untuk menolong lapis masyarakat yang paling bawah ini perlu ada intervensi dari pemerintah gitu ya.
apakah bentuknya itu bantuan pangan, non tunai atau yang lainnya gitu ya. Yang penting masyarakat lapis bawah ini tidak kemudian mandek gitu ya dari sisi konsumsinya. Kenapa tadi kalau kita bedah lagi struktur PDRB kita itu paling tinggi adalah konsumsi rumah tangga. Ya, konsumsi rumah tangga itu kurang lebih 60% gitu kan. Nah, dengan struktur PDRB yang seperti ini, maka yang harus kita selamatkan adalah bagaimana konsumsi rumah tangga ini bisa tetap survive gitu ya. Artinya mempertahankan komposisi PDRB ini supaya tidak turun tadi, karena dari ekspor pasti nanti ekspor itu akan terlihat pengaruhnya di triwulan 2 ini ya, karena kontraksi ekspor di bulan Maret kan sudah terlihat gitu kan. Nah, ini ekspor ini tidak semata-mata harga komoditas saja yang berpengaruh, harga komoditas global turun, tetapi juga karena pembatasan tadi yang disampaikan Pak John, jadi distribusi barang dan lain sebagainya kan juga mengalami kendala, sehingga orang mau mengekspor juga susah untuk mengirim barangnya. Nah, ini yang nanti akan terjadi di triwulan 2. Nah, inilah yang harus kita antisipasi gitu ya. Nah, antara lain memang tadi stimulus fiskal ini menjadi penting karena siapa lagi yang akan menggerakkan ekonomi ini kalau tidak ada stimulus fiskal ya. Artinya intervensi pemerintah untuk tadi mengalokasikan dana yang kalau kemarin Ibu Menkyu mungkin menyebut angka 400 sekian triliun. Nah, ini kemudian di Sumatera Selatan juga sudah dilakukan ya. Kalau saya lihat Bapak Gubernur juga sudah mulai mengalokasikan dana untuk penanggulangan COVID dan lain sebagainya. Nah, ini adalah menggerakkan ekonomi dengan stimulus fiskal, gitu ya. Karena kalau tidak, dunia usaha sudah pasti terdampak. Gitu ya. Kita berterima kasih kepada dunia usaha yang untuk Sumatera Selatan ini masih survive, gitu ya. Tadi yang disampaikan Pak John, masih meskipun ekspor turun, tapi kinerjanya masih tumbuh positif, gitu. Masih tumbuh, gitu ya. Jadi ini yang perlu kita lihat, gitu ya. Kemudian juga tadi kalau kita lihat dari sisi daya beli, sebagian masyarakat pasti daya belinya terdampak, tetapi juga dari sisi faktor permintaan, gitu ya. Kalau kita lihat, saya mencoba untuk melihat komoditas yang menyebabkan deflasi di sini. Misalnya saya ambil aja untuk Palembang, ini ada cabai merah, ada daging ayam ras, gitu ya. Kita ambil yang makanan aja ya, telur ayam ras, kemudian beras. Ini memang bersamaan. Jadi ketika aktivitas masyarakat itu berkurang, pasokannya itu justru sedang melimpah. Ya, jadi cabai merah kita masuk panen. Kemarin cabai merah itu di tingkat petani harganya sampai 1 kilo itu hanya 10.000. Jadi karena ekses ini supply-nya. Ya. Kemudian juga untuk beras juga sudah mulai masuk masa panen dari Maret sampai Juni. Artinya untuk komoditas-komoditas ini ketika supply-nya melimpah, faktor permintaannya berkurang. Jadi selain tadi disampaikan mungkin kalau sebagian lapisan daya beli, tapi saya melihatnya faktor permintaan juga sangat dominan ya. Karena misalnya kayak hotel-hotel yang tadinya mungkin mengkonsumsi daging ayam, catering, ya, kemudian event-event hampir semuanya cancel di Sumatera Selatan, di Palembang ini, sehingga tadi ketika suplainya cukup, tapi permintaannya yang tidak ada. Jadi ini yang menyebabkan tadi inflasi kita juga turun ya, bahkan kita di bulan ini mengalami deflasi, suatu hal yang agak beda dari pola historisnya. Biasanya kan kalau Ramadan dan Idul Fitri itu kita seasonal selalu naik efek ya. Demand, tapi ini justru turun. Ya. Jadi kalau kami melihatnya seperti itu, jadi memang di sini kebijakan stimulus fiskal ini yang harapannya akan mendorong. Ya. Kemudian tentunya tadi dari Pak Dodi juga menyampaikan dengan adanya restrukturisasi dan lain sebagainya tentu akan mempengaruhi cash flow ya dari teman-teman di perbankan juga kan. Nah, ini yang makanya di tingkat pusat ada stimulus fiskal, kemudian kalau dari sisi BI kemudian menurunkan katakanlah GWM untuk memberikan injeksi likuiditas kepada perbankan dan lain sebagainya, yang nanti pada akhirnya diharapkan itu juga akan membantu gitu ya untuk likuiditas perbankan. Mungkin itu dulu dari saya. Gitu. Tapi paling tidak memang tadi ini adalah kondisi yang tidak biasa, jadi kebijakan yang diambil pun juga harus yang benar. Jadi masalah Pak, kata kuncinya Pak adalah meningkatkan daya beli itu Pak ya, Pak Arya. Ya, karena kan tadi kalau kita lihat konsumsi itu menempati
60% ya dari porsi PDB. Ya. Jadi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, kalau kita mau sustain ya di angka yang mungkin kalaupun harus turun tidak terlalu turun terlalu dalam, maka kita harus menjaga konsumsi kan. Nah, menjaga konsumsi masyarakat artinya menjaga daya beli masyarakat juga supaya tetap ada daya belinya. Nah, ketika lapis masyarakat terbawah, kemudian daya belinya terganggu, maka disinilah kemudian intervensi dari pemerintah diperlukan. Tetapi kita sadar bahwa pemerintah tentunya tidak menanggung seluruhnya, sehingga selain jaring pengaman sosial ini tentu harus diaktifkan juga pendukung dari jaring pengaman sosial ini. Kita lihat di sini ya bentuk dukungan masyarakat itu sangat besar. Ya kan di sini banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan aksi sosial, kemudian jaring pengaman sosial ini juga diperkuat oleh lembaga-lembaga amal dan sebagainya, banyak orang yang mulai berbagi. Nah, ini juga sebenarnya harus diperkuat jaringan ini supaya tadi bisa membantu lapisan terbawah yang daya belinya terganggu. Mungkin itu, Pak. Benar, Pak Hari. Jadi gini, ada kata yang saya ambil dari Pak Hari, kalau tadi kita bicara social distancing, sekarang ini adalah sosial kolaborasi. Nah, gimana nih Pak John, dari pengusaha? Kira-kira ada pemikiran berkolaborasi untuk bisa mencari setidaknya kita bisa mampu bertahan sampai konflik ini berakhir. Ya, terima kasih, Pak Azwir. Ya, sekali lagi dibuktikan bahwa kearifan kita, gotong royong, kolaborasi dalam bahasa bisnis itu menjadi solusi di masa apapun gitu, terlebih di masa krisis seperti ini. Itu dalam konteks bisnis, kolaborasi itu sudah menjadi praktek yang banyak dilakukan. Hanya saja perlu didorong lagi supaya lebih banyak orang mau membangun bisnis secara kolaboratif, dan itu akan menjadi modal juga ketika pandemi ini usai, itu menjadi sebuah modal sosial yang sangat besar bagi pergerakan ekonomi ke depan. Tapi ada satu tadi yang menarik, menjaga konsumsi, tentu menjaga daya beli. Makanya penting sekali tadi, saya berharap ada pemerintah atau nanti kita sampaikan, pentingnya menjaga yang masih berlangsung sekarang. Tanpa kita ketika kita terlalu fokus kepada penanganan korban, tapi lupa menangani yang belum menjadi korban, ini menjadi masalah besar yang harus kita hadapi. Oleh karena itu kita harus secara gotong royong memberi perhatian kepada pertama, sektor-sektor yang masih berjalan. Sehingga itu bisa menopang ekonomi, paling tidak mengurangi tingkat kerusakan. Kemudian menjaga daya beli yang memang masih beraktivitas. Bagaimana caranya? Ya, tentu ini perlu pemikiran para pakar gitu. Tapi satu yang saya lihat begini, ini ada dua contoh ketika masa pandemi ini. Saya khawatir sebenarnya membeli pakai aplikasi. Tapi ketika saya lihat hasilnya, ada beberapa penjual telah mengantisipasi keraguan konsumen seperti saya. Produknya itu di-seal sama dia, sampai di rumah setelah saya lihat, oh ini saya punya confident untuk menyentuh, apalagi mengkonsumsinya. Gitu. Tapi pertanyaannya, apakah semua penjual punya sensitivitas, punya inisiatif yang seperti itu? Tidak. Kasus saya di tetangga kita, Pak Azwir. Lihat dia buka gitu ya, dia buka outlet baru untuk GoFood, tapi saya lihat saya sendiri tidak meyakinkan gitu kan. Saya lihat secara visual tidak meyakinkan. Bagaimana pembeli Anda akan bertransaksi ketika secara visual pun tidak meyakinkan? Poin saya, sumber daya, anggaran ataupun resources dari pemerintah atau dari kita semua perlu menjawab hal-hal seperti itu gitu, supaya pergerakan itu walaupun lambat tapi ada gitu. Itu barangkali perlu diperhatikan supaya pasar tetap ada tapi aman. Kita masih tetap membeli makanan dari luar tapi kita yakin bagaimana itu diproses, di packaging, delivery dan seterusnya. Itu kan hal kecil tapi akan mempengaruhi psikologis kita sebagai konsumen. Kemudian kolaborasi kita bagaimana supaya supply dari
daerah itu sekarang sudah terganggu. Kita saja ketika kita mengangkut input pendukung di kebun, kadang-kadang pengecekan di perbatasan atau pengecekan karena ada pembatasan itu seringkali multitafsir, sehingga hambatan-hambatan seperti itu sebenarnya bisa dihindari kalau jelas komunikasinya dipahami juga dengan sangat rinci sampai ke tingkat bawah, sehingga itu tidak akan mengganggu. Kita yang takut kita antisipasi adalah jangan sampai itu menghambat, apalagi jadi alat transaksi. Kalau 10 tangki CPO lewat dan itu dihambat dengan berbagai cara atau bahkan ada dijadikan untuk alat transaksi, meras dan seterusnya gitu kan, itu akan menjadi sangat negatif kepada sektor-sektor yang masih berjalan. Ya, oleh karena itu sekali lagi pentingnya pertama kolaborasi di kita semua sudah pasti, menjaga yang masih berjalan, menopang yang masih bisa kita tingkatkan speed-nya ataupun volumenya, itu juga penting supaya tadi kita beruntung Sumatera Selatan dengan kondisi begini kita masih berjalan. Tapi jangan sampai kita terlalu fokus sehingga melupakan yang kita abaikan gitu. Padahal dengan sedikit sentuhan itu sudah memberi confidence yang lebih besar. Itu. Ada satu lagi Pak, dalam menghadapi masalah COVID ini yang menjadi fokus sekarang ini adalah persoalan pangan. Ada ancaman akan kekurangan pangan. Maka pemerintah mendorong agar digalakkan, malah mempercepat masa tanam, dan juga melakukan ekstensifikasi lahan sawah. Nah, kalangan usaha kira-kira menangkap nggak kira-kira apa pandangan pemerintah ini? Pertama, kita sebagai negara Indonesia, data itu memang menjadi persoalan dari zaman ke zaman. Data mana yang mau kita pedomanin? Ada yang bilang kita surplus dalam konteks pangan Sumatera Selatan, khususnya beras, barangkali ya secara praktis kita bisa yakin surplus gitu. Tapi dalam konteks bisnis, situasi sekarang, pebisnis mana yang mau investasi? Tentu, kalaupun ada akan sangat sedikit, karena pilihannya adalah survive. Tapi kalaupun ada bisnis yang dibuka oleh pemerintah karena memang ada sektor yang dianggap itu kritis dan harus dimulai, ya jawabannya adalah insentif, kebijakan, kepastian. Jadi hal-hal itu yang kita minta dari pemerintah gitu, sehingga apa yang menjadi persoalan pemerintah bisa dijawab dengan investasi, dan investasi juga berjalan. Pekerja bisa dapat pekerjaan, dia tidak sampai PHK begitu. Oke, Pak Jan. Ya, saya kembali ke Pak Dodi. Pak Dodi, pada akhirnya kan semua kegiatan usaha juga akan berkaitan dengan dunia perbankan, Pak Dodi. Persoalan pemodalan. Nah, ini sekarang gimana dengan kondisi sekarang ini? Apa yang kita siapkan, Pak Dodi? Gimana Pak Asir, maksudnya untuk permodalan di mana, di sektor pengusahanya atau dalam dunia usaha kan perlu dukungan modal gitu Pak. Ya, ya. Baik, ya, jadi kalau kondisi sekarang tentunya mungkin saya nggak tahu nih, mungkin diaminin Pak John, kita sekarang bertahan aja Pak. Jadi kalau tumbuh rasanya kok tidak gitu ya, karena hampir semua sektor usaha kan hanya bertahan gitu ya. Jadi kita hanya bertahan dengan kondisi yang ada, dan nasabah debitur kami pun juga sama ya. Jadi mereka memang betul tidak semua sektor usaha terdampak. Ada beberapa yang memang masih bisa bertumbuh ya, khususnya untuk yang barang konsumsi sehari-hari, tentunya pastinya tetap dibeli ya. Dan bahan makanan pokok pasti selalu ada ya, kayak kebutuhan sehari-hari kita pasti dibeli, itu juga masih mungkin tidak terlalu terdampak, tapi bagaimanapun juga mungkin omsetnya juga tetap menurun Pak, karena yang beli kan dari berbagai macam lapisan. Untuk yang punya tabungan masih cukup, mungkin masih tidak ada perubahan pola konsumsi, tapi sebagian masyarakat yang cash flow atau tabungan cadangan
dananya juga sudah menipis, mungkin sudah mengurangi juga gitu kan. Nah, tentunya di kondisi usaha juga kalau yang kami rasakan di perbankan beberapa ini ya bertahan, Pak. Jadi bertahan supaya kreditnya tidak memburuk, itu saja, Pak. Jadi tidak ada aktivitas apapun yang akan dilakukan karena di semua sektor kecuali yang tadi saya sebutkan mungkin mereka juga tidak akan dapat income untuk omset mereka gitu ya. Hotel juga sudah pasti tutup, restoran tutup, transportasi tutup. Jadi mereka bertahan ya mungkin aktivitas utama yang dilakukan efisiensi. Jadi beberapa perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan kan dengan sendirinya mereka akan berkurang banyak ya operasional cost-nya ya, expense-nya, OPEX-nya berkurang banyak ya mereka harapannya dengan keringanan yang diberikan dari pemerintah yang disalurkan melalui dunia usaha ya, kepada dunia usaha melalui perbankan ini bisa membantu mereka bertahan paling tidak minimal sampai 6 bulan ke depan, Pak. Ya. Jangan sampai usahanya tutup sama sekali gitu. Iya. Ini yang memang banyak kalau usaha bicara kami sanggup mungkin sampai Mei atau sampai Juni. Ya, masing-masing Oke, Pak Payan. Yang terakhir Pak Yan, sebagai mungkin ada konklusi dari Pak Yan. Ya, jadi begini, saya sedikit mengkoreksi apa yang dikatakan Pak Aswir tadi. Yang maksud pemerintah itu adalah untuk mempercepat masa tanam itu karena untuk secara geologi kita sudah akan memasuki musim kemarau. Jadi beberapa bahan pokok kebutuhan nasional itu dipercepat masa tanam itu salah satunya adalah beras gitu. Sementara bukan untuk bahan pangan lainnya dikatakan surplus kecuali bawang dan gula gitu. Itu sudah dikasih solusi dengan impor. Jadi itu koreksi saya untuk yang pertanyaan dari Pak Aswir tadi. Nah, jadi begini, untuk sekarang kan kalau melihat dari angka ini kan terjadi deflasi, sedang kalau menurut saya gitu kan, jadi penurunan, artinya konsumsi itu menurun, pendapatan bisnis juga menurun, investasi jadi berkurang, maka ada salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah termasuk juga perbankan itu adalah meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Artinya meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat itu bukan BI itu mencetak uang seperti yang dikatakan oleh DPR RI itu, tetapi bagaimana menambah jumlah kantong yang ada di masyarakat. Kantong saya harusnya lebih tebal lagi gitu loh, kantong Pak Aswir harus tebal, Pak Sumarjono harus tebal. Nah, bagaimana caranya itu? Ada satu yang bisa saya sorot ya, karena saya juga lama juga di perbankan hampir 16 tahun. Begini, ini hanya usulan saja dari saya untuk Pak Hari dan Pak Doni, bagaimana menurunkan biaya-biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah. Artinya begini, kalau untuk debitur sudah ada relaksasi atau stimulus dari pemerintah, salah satunya adalah penurunan suku bunga. Nah, kalau dia debitur, kalau seandainya bukan debitur, bagaimana caranya untuk meringankan mereka? Kalau menurut saya itu adalah menurunkan biaya administrasi. Ya kita tahulah banyak keluhan-keluhan di media sosial itu bagaimana orang melakukan transaksi kena biaya 9.000, 7.000 rupiah, ada biaya administrasi bulan yang sampai 16.000 rupiah. Nah itu sebenarnya menjadi beban sekarang ini bagi nasabah. Gitu. Nah bagaimana cara menguranginya itu adalah menambah tebal dompet masyarakat. Salah satunya adalah mengurangi biaya administrasi. Kalau saya melihat data dari seluruh bank itu semua apapun pelayanan yang diberikan oleh sektor perbankan itu pasti berbiaya. Karena biaya administrasinya, karena biaya provisi dan komisinya. Nah, itu kalau semuanya ada ratusan item itu dikurangin, memang berdampak bagi perbankan dari sisi fee-based income-nya. Tetapi bagi jumlah uang yang beredar itu akan melimpah di masyarakat dan dompet masyarakat itu menjadi tebal sehingga konsumsi mereka akan meningkat. Itu secara teori saja, Pak. Saya mengaitkan secara teoritis saja. Itu kalaupun keputusan itu kembali kepada pihak perbankan itu sendiri memutuskan plus minusnya apakah bisa dilakukan atau tidak. Itu hanya saya mengaitkan secara teori aja untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Nah, menyangkut investasi, saya agak miris juga investasi di tahun 2019 ini akan jadi peningkatan.
memang kalau melihat data yang saya baca kemarin terjadi capital inflow ke Indonesia itu 1,7 triliun. Tetapi jangan lupa awal tahun di bulan Februari itu terjadi capital outflow sampai dengan 21 triliun. Jadi ada masih minus sekitar 19 triliun rupiah yang capital outflow-nya ini. Nah, kalau hanya terjadi penurunan 19 triliun lebih capital outflow, dana modal kita yang keluar ke luar negeri, maka dampak investasi kita juga akan mengalami penurunan. Dan ini perlu diantisipasi oleh Pak Sumarjono, karena ya tentu dalam hal ini mereka tidak, anggota-anggota yang dalam Apindo itu tidak bisa melakukan mengeksplorasi ekspansi kekuatan alam di Sumatera Selatan, dan juga ya tentu bagi perbankan kalau tidak ada investasi ya sulit mereka untuk menyalurkan pinjaman kepada masyarakat dan juga kepada pelaku usaha. Jadi solusi yang saya sampaikan di sini adalah ya tentu dalam ini bagaimana itu menurunkan suku bunga termasuk biaya suku bunga perbankan termasuk biaya administrasinya, kemudian menaikkan upah minimum masyarakat. Upah minimum ini salah satu juga dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar, kemudian juga menerapkan kebijakan fiskal dan moneter. Kalau moneter mungkin itu kebijakan pusat, tapi kebijakan fiskal itu bisa dilakukan secara regional. Nah, mungkin ya salah satu adalah stimulus yang dilakukan oleh pihak perbankan. Menurut saya yang paling penting sekarang ada di pihak perbankan stimulusnya itu. Kalau misalnya saja suku bunga pinjaman itu kan tidak harus berdasarkan suku bunga dasar kredit. Ada net interest margin yang mungkin bisa bermain di sana sehingga suku bunga itu lebih terjangkau pada peminjam dan juga kepada nasabah juga, mereka tidak terlalu berat dengan biaya-biaya administrasi yang mereka rasakan. Karena transaksi secara virtual kalau menurut data yang saya baca itu terjadi peningkatan sekarang transaksinya, yang menjadi offline menjadi online sekarang. Nah, kalau menjadi online, maka transaksi juga akan jadi peningkatan, dan tentu jadi peningkatan sebenarnya menjadi lahan pendapatan bagi perbankan. Kenapa? Setiap transaksi online mereka akan menggunakan kartu kredit yang dikeluarkan oleh pihak perbankan, termasuk menggunakan debit, itu pasti mereka mendapatkan pendapatan dari sisi biaya administrasi. Nah, bagaimana supaya mengurangi beban administrasi itu menurut saya perlu adanya penurunan suku bunga dan administrasinya. Menurut saya itu, Pak. Oke, kita dibatasi oleh waktu, Bapak Hari dan Bapak Dodi dan Pak John. Saya mengucapkan terima kasih atas perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa menjadi bahan masukan bagi pengambil kebijakan dan bermanfaat bagi pemirsa kita dalam ilmu pengetahuannya. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Bapak Dodi, Pak Hari, Pak John, Pak Yan. Semuanya, terima kasih, Pak Yan, Pak Azwir. Ya, sama-sama gundul kita, Pak. Ya. Kompak. Oke, Pak John. Oke, siap. Makasih, Pak Azwir. Oke. Netizen ya. Oke, netizen, pembicaraan kita tentang ekonomi dan perbankan di masa COVID setelah berakhir. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa menjadi bahan tambahan pengetahuan bagi kita. Selamat sore.